Selamat datang di video presentasi sifat-sifat operasi matriks lainnya. Nah, di video-video sebelumnya, untuk perkalian matriks, posisi dari matriks tersebut berpengaruh. Misalnya matriks A dikalikan dengan matriks B, tidak sama dengan matriks B dikalikan dengan matriks A. Ini adalah sifat yang telah kita ketahui. Nah, yang kedua adalah perkalian skalar dengan matriks itu posisinya tidak berpengaruh. Jadi K, misalnya K itu adalah nilai skalar, di mana A adalah matriks. Maka K dikalikan dengan A itu sama dengan A dikalikan dengan K. Jadi ini benar ya. Nah, untuk sifat yang ketiga adalah matriks A jika dikalikan dengan matriks A inverse-nya itu sama dengan matriks identitas. Jadi matriks identitas itu adalah misalnya kita mempunyai identitas untuk 2 kali 2 berordo 2 kali 2 yaitu 1, 1, 0, 0. Jadi untuk matriks identitas itu artinya hanya mempunyai nilai 1 di diagonalnya. Sisanya itu adalah bernilai 0. Nah, yang keempat adalah suatu matriks jika dikalikan dengan matriks identitas itu sama dengan matriks tersebut. Jadi A dikalikan dengan I akan sama dengan A. Jadi ini adalah 4 sifat yang telah kita pelajari. Nah, setelah itu sifat kelima adalah apakah KA dikalikan dengan B sama dengan A dikalikan dengan KB sama dengan AB dikalikan dengan K, di mana A dan B adalah matriks dan K-nya adalah nilai skalar. Yang kedua adalah hubungan determinan perkalian dari matriks AB dengan determinan A, determinan B. Yang ketujuh adalah hubungan determinan A dan determinan A inverse. Yang kedelapan adalah hubungan antara perkalian matriks AB diinverskan sama dengan hubungannya dengan matriks A inverse dan B inverse. Nah, di video ini kita akan menerangkan keempat sifat baru tersebut. Dengan mengetahui keempat sifat-sifat ini, kalian akan mengerjakan soal-soal dengan lebih cepat. Nah, mari kita ke sifat yang kelima. Carilah KA, B, A, KB, ABK jika matriks A sebagai berikut dan B sebagai berikut. Dan K-nya sama dengan 2 ya. Nah, maka mari kita tentukan. Setelah kita cari, maka kita dapat mensimpulkannya. Nah, mari kita tentukan yang pertama. KA dikalikan dengan B, matriks B itu sama dengan, jadi matriks 2 dikalikan dengan 1, 2, 3, 0. Lalu kita kalikan dengan matriks B, yaitu 2, 0, 2, 1. Nah, ini sama dengan 2, 4, 6, 0. Nah, ini hanya matriks A dikalikan dengan 2 ya. Saya kalikan 2 dengan matriks A. Lalu kita kalikan dengan matriks B, yaitu 2, 0, 2, 1. Nah, di sini akan menghasilkan 2 dikalikan dengan 2 adalah 4. Ditambahkan 4 dikalikan 2 adalah 8. Nah, yang di sini matriks elemen yang 1, 2 itu adalah 2 dikalikan dengan 0. 0 ditambahkan dengan 4. 4 dikalikan dengan 1 ya. Nah, lalu untuk matriks untuk elemen A21 itu adalah 6 dikalikan dengan 2, 12 ditambahkan dengan 0. Lalu yang terakhir adalah 0 ditambahkan dengan 0. Jadi ini adalah 0. Maka jawabannya adalah 12, 4, 12, 0. Nah, ini untuk matriks yang pertama. KA dikalikan dengan B. Nah, maka mari kita kerjakan. A dikalikan dengan KB. Di mana ini adalah matriks A adalah 1, 2, 3, 0. Lalu kita kalikan K dahulu terhadap B, yaitu 2, 0, 2, 1. Nah, maka mari kita kerjakan ini ya. Matriks A adalah 1, 2, 3, 0. Nah, matriks B dikalikan dengan K, di mana K adalah 2 ya. Itu akan menjadi 4, 0, 4, 2. Nah, maka ini akan menjadi perkaliannya 1 dikalikan dengan 4 ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan 4. Jadi ini adalah 4 ditambahkan 8. Nah, di sini adalah 0 dengan 4. 0 ditambahkan dengan 4. Dan di sini adalah 12 ditambahkan dengan 0. Yang terakhir adalah 0. Maka ini sama dengan 12, 4, 12, 0. Nah, yang terakhir adalah matriks A dikalikan dengan matriks B, lalu kita kalikan dengan K. Maka ini sama dengan matriks A adalah 1, 2, 3, 0. Di mana matriks B adalah 2, 0, 2, 1. Setelah kita kalikan matriks tersebut, baru kita kalikan dengan 2. Nah, maka ini akan menjadi
1 dikalikan dengan 2 ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan 2, ditambahkan dengan 4. Lalu di sini adalah 0 ditambahkan dengan 2. 0 ditambahkan dengan 2. Lalu yang di sini adalah 6 ditambahkan dengan 0. 6 ditambahkan dengan 0. Yang terakhir adalah 0 ditambahkan dengan 0. Lalu kita kalikan dengan 2 ya. Nah, maka di sini adalah sama dengan 6 dikalikan dengan 2 adalah 12. Di sini adalah 2 ya. 2 dikalikan dengan 2 adalah 4. 6 dikalikan dengan 2 itu adalah 12. Yang terakhir adalah 0. Maka ketiga hasil perkalian skalar terhadap perkalian matriks. Jadi posisi K dimanapun itu akan menghasilkan nilai yang sama. Jadi nilai skalar itu kita bisa kalikan di mana saja, kapanpun ya. Nah, maka mari kita rangkumkan sifat pertama. Jadi kita bisa katakan bahwa KAB sama dengan AKB sama dengan ABK. Jadi posisi K tersebut bisa dikalikan kapanpun ya. Nah, mari kita ke sifat yang kedua, yaitu atau sifat yang keenam ya, hubungan determinan AB dengan determinan A dan determinan B. Nah, mari kita ke contoh soal untuk mengetahuinya ya. Nah, mari saya hapus dulu kotak-kotak ini. Carilah determinan dari matriks AB dan determinan AB inverse jika kita ketahui matriks A adalah sebagai berikut dan matriks B adalah sebagai berikut. Nah, maka jika kita tidak mengetahui sifatnya, kita akan mengerjakannya seperti berikut ya. Jadi pertama adalah karena kita perlu mencari matriks AB, determinannya, maka kita perlu kalikan matriks A dengan matriks B dahulu. Jadi langkah pertama adalah kalikan matriks A dengan matriks B. Nah, ini sama dengan negatif 1, 2, 3, 0. Lalu kita kalikan dengan 2, 0, negatif 3, 5. Nah, mari kita kalikan. Di sini akan menjadi negatif 2 ditambahkan dengan negatif 6. Jadi dikurangkan dengan negatif 6. Dikurangkan dengan 6. Di sini adalah 0 ditambahkan dengan 10. 0 ditambahkan dengan 10. Dan di sini adalah 6 ditambahkan dengan 0. Jadi 6 ditambahkan dengan 0. Yang terakhir adalah 0 ditambahkan dengan 0. Maka perkalian dari matriks AB itu sama dengan negatif 8, 10, 6, dan 0. Nah, setelah ini adalah langkah pertama ya. Langkah kedua adalah kita cari determinan AB. Setelah kita mengetahui hasil dari perkalian matriks A dan B. Maka ini sama dengan perkalian dari diagonal ini. Di mana itu adalah negatif 8 dikalikan dengan 0 dikurangkan dengan 6 dikalikan dengan 10. 6 dikalikan dengan 10. Maka ini sama dengan negatif 60. Ya. Nah, ini adalah langkah-langkah jika kita tidak mengetahui sifat-sifatnya. Kita akan mengerjakannya dengan cara begitu ya. Nah, mari saya terangkan sifat yang baru, yaitu determinan A dikalikan dengan matriks B itu sama dengan determinan A dikalikan dengan determinan B. Nah, jika kita mengetahui ini sifatnya, maka pengerjaan soalnya akan lebih cepat ya. Nah, mari saya terangkan. Jadi, jika kita perlu mengetahui determinan AB, mari kita cari determinan A-nya. Determinan A yaitu negatif 1 dikalikan dengan 0 dikurangkan dengan 3 dikalikan dengan 2. Dikalikan dengan, ini adalah determinan A ya. Jadi perkalian ini dikurangkan dengan perkalian ini. Untuk mencari determinan B adalah 2 dikalikan dengan 10 dikurangkan dengan 3 dikalikan dengan 0. 2 dikalikan dengan 5 ya maksud saya. 2 dikalikan dengan 5 dikurangkan dengan negatif 3 dikalikan dengan 0. Maka di sini adalah negatif 6 ya. Negatif 3 dikalikan dengan 2, negatif 6. Dikalikan dengan 10, dikalikan dengan, dikurangkan dengan 0 ya. 10 dikurangkan dengan 0. Jadi ini adalah 10. Maka jawabannya adalah negatif 60. Maka determinan AB itu adalah negatif 60. Sama ya. Maka jika kita menggunakan sifat ini, kita hanya perlu satu langkah untuk mencari determinan A kali B. Nah, mari kita cari determinan A, B inverse. Nah, jika kita tidak mengetahui sifat-sifat yang hubungan antara determinan A inverse terhadap determinan A, kita tidak tahu ya, determinan A itu hubungannya apa. Misalnya determinan A. Jika kita tidak mengetahuinya, maka cara untuk mencarinya adalah
Pertama-tama adalah kita kalikan matriks A dan B. Setelah itu kita inversekan matriks A dan B, yaitu langkah kedua ya. Jadi langkah pertama adalah begini. Langkah kedua adalah kita inversekan matriks A, B. Nah, itu adalah 1 per determinan A, 1 per determinan A, di mana ini adalah determinan AB, di mana itu adalah negatif 60. 1 per determinan AB ya. Mari saya tuliskan dulu, biar nanti kalian lebih mengerti. 1 per determinan matriks A kali B, lalu kita kalikan dengan matriks yang baru, di mana ini merupakan 0, negatif 8. Jadi diagonal ini elemen-elemennya berpindah tempat, dan diagonal yang lainnya adalah menjadi negatif 10 dan negatif 6. Di mana determinan AB itu sama dengan 1 per, sini kita sudah mengetahuinya, 1 per negatif 60. Lalu kita kalikan dengan 0, negatif 10, negatif 6, negatif 8. Nah, maka ini sama dengan, jadi AB inverse-nya adalah negatif, di sini adalah 0 ya. 0 dikalikan dengan negatif 1 per 60, itu adalah 0. Lalu negatif 1 per 60 kita kalikan dengan negatif 10, itu adalah 1 per 6. Di sini adalah 1 per 10. Yang terakhir adalah 8 per 60. Nah, ini adalah matriks AB inverse. Nah, untuk mencari determinan matriks AB inverse, ini adalah langkah ketiga ya. Adalah seperti berikut. Jadi perkalian dari diagonal ini dikurangkan dengan diagonal ini ya. Jadi 8 per 60 dikalikan dengan 0, dikurangkan dengan 1 per 10 dikalikan dengan 1 per 6. Maka ini sama dengan negatif 1 per 60. Nah, ini adalah cara yang akan kita gunakan jika kita tidak mengetahui hubungan antara determinan A inverse dengan determinan A. Nah, mari saya katakan hubungan antara determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Nah, atau kita bisa sebutkan bahwa determinan A itu sama dengan 1 per determinan A inverse. Nah, ini sama ya. Nah, jika kita ketahui sifat ini, maka pengerjaannya akan menjadi lebih mudah. Yaitu, kita ketahui yang perlu kita cari adalah determinan. Nah, mari kita kerjakan di sini. Yang perlu kita ketahui adalah determinan A, B, inverse. Itu sama dengan determinan A inverse dikalikan dengan determinan B inverse. Nah, ini yang telah kita ketahui di sifat sebelumnya ya. Determinan AB itu sama dengan determinan A dikalikan dengan determinan B. Jadi determinan A inverse itu sama dengan determinan AB inverse itu sama dengan determinan A inverse dikalikan dengan determinan B inverse. Nah, setelah itu hubungan antara determinan A inverse dengan determinan A itu adalah 1 per determinan A dikalikan dengan 1 per determinan B. Di mana determinan A kita telah ketahui ya, yaitu tadi telah kita ketahui di mana ya. Determinan A adalah di sini ya, bukan. Mari kita kalkulasikan dari determinan A. Matriks A adalah negatif 1, 2, 3, dan 0. Jadi 1 dikalikan dengan 0 dikurangkan dengan 3 dikalikan dengan 2. Nah, di sini ya determinan A. Nah, di sini negatif 6 determinan A yang telah kita kalkulasi dahulu atau di sebelumnya. Jadi ini adalah 1 per negatif 6 dikalikan dengan 1 per determinan B adalah ini ya, 1 per 10. Maka ini sama dengan 1 per 60 negatif. Nah, ini hasilnya sama ya dengan yang barusan kita cari. Jadi, mari kita simpulkan. Jadi, hubungan determinan AB dengan determinan A dan determinan B adalah sebagai berikut. Determinan AB itu sama dengan determinan A dikalikan dengan determinan B.
di mana hubungan antara determinan A dengan determinan A inverse adalah sama dengan 1 per determinan A inverse. Jadi kita telah mengetahui 3 sifat yang baru yang akan memudahkan Anda untuk mengerjakan soal-soalnya. Nah, saya sudah menyentuh 15 menit. Di video selanjutnya saya akan menerangkan hubungan antara AB inverse dengan A inverse dan B inverse. Sampai ketemu di video selanjutnya.